Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah mikrofon nih, Deity D4 Duo. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Deity yang sudah mengirimkan mikrofon ini buat kita review. Jadi pada saat mau dikirimkan dia langsung bilang kita nih pengen ngirimin barang sebuah mikrofon yang cocok banget buat ngevlog. Kenapa? Karena dia punya fitur yang cukup unik nih. Nggak hanya untuk nangkap suara dari depan aja, tapi dia juga bisa nangkap suara dari belakang. Tapi kualitasnya kayak gimana? Kita lihat aja. Untuk harga nih, Deity D4 2 ini saya cek di online store buat toko-toko besar yang official store gitu. Dia menjualnya tuh 1.450.000. Dengan harga 1.450.000, dalam boxnya dapat apa aja? Yang pasti pertama dapat Deity VMic D4 Duo mikrofonnya. Untuk windscreennya atau bisa dibilang deadcatnya udah dapat juga, langsung dapat dua. Dan kalau kalian lihat nih ukurannya berbeda antara yang depan dan yang belakang. Kalau yang depan itu dia lebih panjang daripada yang di belakang. Kalau untuk shock mountnya udah pakai Raincoat, jadi nggak murahan pastinya. Dan anti air dong bro. Itu Raincoat. Oh salah ya, maaf. Raincoat itu, kalau ini Raincoat. Dapat kabelnya juga dan dia khas untuk Deity banget, berwarna kuning, TRS to TRS. Cuman sayangnya memang nggak dapet nih kabel yang untuk ke HP-nya. Ya memang lebih diutamakan untuk kayak mirrorless atau action cam gitu juga sih. Dan yang pasti ada manual serta garansinya. Kalau untuk build quality udah kerasa banget nih. Untuk si mic kapsulnya ini udah dari metal bahannya, udah kokoh. Dan untuk berat si mikrofonnya ini dia di 40 gram. Nah kalau untuk shock mountnya dia sudah menggunakan yang Raincoat tadi saya bilang. Dia bahannya dari plastik tapi udah bagus kok. Cuman nggak tahu kenapa nih yang kita dapat nih barangnya dia kayak agak miring gitu. Jadi karena memang yang depan itu lebih panjang dan belakang yang lebih pendek, otomatis dia lebih berat ke depan. Dan kadang-kadang tuh kalau dipasang dia agak miring ke depan gitu, kayak nunduk dikit gitu. Tapi tetap untuk mendapatkan suara sih nggak jauh beda sih, masih tetap bagus. Low profile itu bro. Sepertinya sih low profile aja, nunduk ya. mangga gitu ya. Betul. Mangga. Nih kalian lihat sendiri nih, dia agak nunduk tuh. Oke, jadi akhirnya saya pasangnya tuh nggak yang di depan yang dia ngarah ke nunduk, saya balik kayak gini nih. Jadi yang belakang justru saya pasang di yang ke depannya, bisa dibilang kayak gitulah. Dan hasilnya sih masih tetap bisa lurus kok. Tapi bisa aja itu yang barang kita terima cacat produk. Saya yakin kalau kalian beli yang baru nggak akan kayak gitu sih kemungkinan. Toh ada garansi juga kan. Oh ya tambahan nih, buat yang di cold shoe-nya nih kalian bisa thread-nya itu ada dua macam, yang 1/4 dan 3/8. Setahu saya 1/4 tuh yang kalian sering ketemu tuh kalau dibuat kamera. Kalau yang 3/8 itu setahu saya dia biasanya buat mikrofon emang. Jadi untuk option si mountingnya udah bagus kok. Kalau untuk windscreen atau deadcat-nya nih, ini udah bagus juga kok. Udah kerasa ya lembut gitu dan dia nggak gampang copot kok bulunya. Dia tetap awet. Dan kita dengerin nanti deh di hasil tesnya kalau pada saat outdoor dia berguna atau enggak. Kayak pom-pom boy ya. Bongkar bro. Sekarang kita ke fitur-fiturnya. Yang pasti yang pertama nggak usah pakai baterai, tinggal colok ke kamera kalian langsung aktif. Jadi nggak akan ada kejadian lupa nyalain mic gitu. Karena dia punya mic untuk depan dan belakang nih. Jadi bisa dibilang dia bisa mono atau stereo. Maksudnya gini, pada saat kalian menyalakan dua-duanya, depan dan belakang, setahu saya untuk suara yang ditangkap oleh mikrofon depan itu akan menjadi suara yang di sisi kiri atau yang L. Sedangkan yang belakang itu untuk sisi kanan atau R. Tapi misalkan kalian mau untuk mengubah ke mono, itu gampang banget kok. Karena di mikrofon ini udah ada untuk switchnya. Kalian tinggal ganti switchnya, dia langsung aktif hanya yang depan aja. Tapi nggak ada pilihan ya, kalau hanya untuk belakangnya aktif aja nggak ada. Ya paling diputar mic-nya. Setelah itu kelihatan juga nih di mikrofonnya ada port untuk input, bisa dibilang 3,5 mm jack nih. Nah misalkan mic belakangnya kalian nggak mau pakai yang ini, kalian mau pakai ya tambahan kayak mikrofon lavalier gitu. Bisa kalian pasang ke sini dan kalian aktifkan depan dan belakang. Jadi yang belakang bakal pakai mic lavalier, kalau yang depannya bisa pakai tetap si Deity-nya. Tapi tetap ya setahu saya hasilnya dia bakal stereo, L untuk yang depan, R untuk yang belakang. Saya singgung aja nih cara pakainya. Simple banget kok. Kalian tinggal colok ke bagian outputnya ini, si kabel Deity-nya yang sudah disertakan TRS to TRS. Di sisi satunya kalian tinggal pasang ke kamera kalian, langsung aktif.
Oh ya, pick up patternnya dia tuh cardioid. Jadi bisa dibilang kalau mengarah ke depan gini nih, dia fokus menangkap suara yang depan. Kalau yang belakang dia akan menangkap fokus suara yang ke belakang aja. Untuk sisi kanan dan kirinya bisa dibilang dia nggak ngeblok juga sih, tapi dia akan berusaha untuk menahan. Sekarang kita udah pakai kabel extension nih, biar mic-nya bisa saya pegang dan kalian bisa langsung dengar hasil suaranya seperti apa. Dan ini saya nyalakan ya untuk depan dan belakangnya sekaligus. Kita cek aja coba. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Sekedar tips aja, kalau di kamera kalian settingnya tuh usahakan gainnya jangan sampai berlebihan atau kekecilan karena bakal repot nanti pada saat di editingnya atau hasil videonya juga ya bakal jelek audionya. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Deity D4 Duo yang keduanya aktif nih untuk depan dan belakang. Jadi seharusnya lebih bagus menangkap suara dari belakang. Coba kita tanya Bro Alit. Bro Alit? Bro Alit? Let! Lagi galau, Oh, lagi bentar. galau. Suaranya kayak gini teman-teman. Tes tes 1 2 3. Bapak yang semangat Pak. Tes mic ini Pak. Tes mic. Ma 6 7 8. 1 2 3 4. Udah Pak. Oke, Jangan udah, jauh. udah, oke. Gitu kira-kira suara hasil dari belakang. Motor kan lewat. Nah, langsung aja didengar juga motor masuk apa enggak. By the way, kita nggak pakai windscreen nih, mau depan ataupun belakang. Untuk windscreen nanti kita yang untuk outdoor ya. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari Deity D4 Duo yang hanya kita aktifkan nih depannya doang. Untuk mikrofon belakangnya enggak. Jadi kalau ada suara dari belakang kayak gimana nih? Coba Bro Alit. Tes tes 1 2 3 1 2 3. Kamu maunya dia, tapi dia nggak suka sama kamu. Ya udah. Mohon maaf ya, ada yang sekalian curhat soalnya di sini. Oke, kalian sekarang sedang mendengarkan hasil suara dari Boya BY-MM1 Mini Shotgun Microphone. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Sekarang kita coba nih, kalau Bro Alit ngomong dari belakang kamera, bisa dibilang dari belakang mikrofonnya, kayak gimana masuknya? Coba Bro Alit. Cek cek 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Bro Alit di belakang kamera sedang bersuara. Bagaimana suaranya? Seperti itu. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon audio recorder Zoom H5. Nah, kalau untuk Zoom H5 ini kan dia langsung stereo ya mikrofonnya. Jadi bisa kerasa bedanya di situ. Tapi kalau untuk nangkap suara dari belakang kayak gimana? Coba Bro Alit. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Bro Alit di sini. Kalian jangan kemana-mana karena ada COVID di luar sana. Jangan lupa pakai masker juga. Dan seperti itu hasil suaranya antara dari depan dan dari belakang. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon kamera langsung nih. Gimana nih hasil suaranya? Oh ya, by the way, gainnya itu kita setnya ke 8. Dan sekarang kita cobain kalau dari belakang kamera kayak gimana. Coba Bro Alit. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Bagaimana suaranya? By the way, aku rindu padanya tapi dia tidak suka. Oke, nanti kita salamin kalau gitu. Pergi saja. Engkau pergi dariku. Biar kubunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, namun hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Amin. Amin. Tuh Sapir, aka Firsa Bersari, kebalik. Dianggo heula sakedap eta lirik nanya hapunten ieu mah nuhun pisan hatur mun misalna lamun jeung pembayaran cikopai mah bisa lah kemah kari calling we daya we ka abi we langsung ditraktir ku abi di corner coffee nya corner coffee Jatayu alus ngeunah pokona mah tempat kopi barudak ngaropi di dinya bareng jeung si Sapir oke? Nah, kalian tadi udah dengarkan hasil tesnya untuk yang di indoor. Dan kita udah bandingin juga nih, kita pakai Boya itu seperti apa, kita pakai yang si Zoom tuh kayak gimana, bahkan langsung dari mic kamera si mirrorless kita. Kalau buat saya sih jelas ya, memang beda kerasanya kalau diantara mic kamera dengan menggunakan mic eksternal, antara itu Boya ataupun Deity. Dan tetap menurut saya memang lebih bagus kualitas si Deity ini. Intinya kalau hasil suara si Deity ini tuh saya masih dapat dengan dia tuh crispnya enak. Jadi dia tuh kedengarannya tetap lebih ke natural dan nggak terlalu dibuat-buat suara kita. Dan kalau saya rasain juga sih dia nggak di tweak ya, dalam arti dia nggak terlalu dinaikin low-nya, dia nggak terlalu dinaikin di bagian high-nya. Jadi lebih terkesannya natural.
Cuman kalau diantara yang kita tes tadi semua nih, buat saya pribadi, dari yang pertama kali video ini kalian dengar tuh kita pakai audio recorder Zoom H5. Oke, memang beda. Ini mikrofon kapsul dengan mini shotgun dalam arti. Dan itu audio recorder dengan mic-nya yang XY, jadi udah nangkapnya stereo. Dan si Zoom H5 ini untuk low-nya dia lebih naik. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih suka hasil si Zoom H5 sih sebenarnya. Gini deh, kalau kalian pengen saya review juga nih si Zoom H5, tulis deh di kolom komentar. Soalnya nih barang udah lama banget, terus kita belum review juga sampai sekarang. Iya. Oke, tadi kita dengar juga nih tes tambahannya pada saat si Bro Alit lagi tadi ngapain sih? Baca puisi, nyanyi, apa curhat? Suara hati. Oh, oke, suara hati. Ke siapa tuh? Aduh. Hampir disebut. Dikit lagi disebut. Oke. Masih tertutup mungkin, masih belum siap untuk di-share. Mungkin next video. Tapi belum selesai, kita harus testing juga dong kalau si mikrofon ini dalam keadaan outdoor atau misalkan lagi nge-vlog. Langsung aja kita ke cuplikannya. Oke, sekarang kita nyobain nih di outdoor. Saya udah pakai kamera Deity D4 Duo-nya. Di belakang saya ini kebetulan ada sungai, jadi saya mau cek juga apakah masuk atau enggak nih. Nah, si mikrofonnya ini saya taruh di atas kamera. Dan udah pakai si shock mount-nya juga, jadi kalian bisa denger nih apabila dia goyang-goyang dan menimbulkan suara. Oh ya, saya pakai windscreen-nya juga ya. Jadi kalau ada angin mestinya dia bisa menahan, walaupun nih kurang ada ya anginnya. Dan ini tuh sore-sore. Oke, langsung aja kita cobain. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon depan dari Deity D4 Duo. Sekarang kita coba di belakang udah ada Bro Busem. Coba Sob. Halo semuanya, cek 1 2 3. Ini adalah hasil suara mikrofon belakang Deity D4 Duo. Nah, kalian tadi udah dengar hasil suara yang belakang juga kayak gimana? Oke, sekarang udah saya ganti nih di mikrofonnya. Saya sekarang hanya pakai yang depannya aja. Jadi mikrofon belakangnya itu bisa dibilang kayak nggak aktif gitu. Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, kita cobain juga. Emang di belakang bakal berbeda atau enggak banget sih gitu. Coba Bro Busem. Cek 1 2 3, cek 1 2. Nah, dia kurang lebih jaraknya sama ya ke kamera. Saya juga dari tadi hanya satu jangkauan tangan aja. Kalian bisa dengar langsung bedanya seperti apa. Tapi misalkan dibandingkan dengan mini shotgun yang 300 ribuan nih, kita cobain. Sekarang saya udah pasang mikrofon Boya BY-MM1 mini shotgun yang bisa dibilang budget nih. Berbeda jauh nggak dengan si Deity? Untuk gain di kameranya masih sama ya, saya nggak ubah sama sekali. Nah, untuk Boya ini kan nggak ada mikrofon belakang, nggak kayak si Deity. Kita cobain. Bro Busem. Cek 1 2 3, cek 1 2. Nah, kayak gitu hasil suaranya kalau yang dari belakang dengan Boya BY-MM1 ini. Oke, sekarang kita cobain kalau mikrofonnya hanya dari kamera aja. Kebetulan kita pakai Sony Alpha 6400. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon original bawaan kamera Sony Alpha 6400. Kita cobain kalau suara dari belakang masih masuk gak? Bro Busem? Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke, buat yang bertanya-tanya, bisa nggak sih pakai HP untuk si mikrofon Deity D4 Duo ini? Nah, saya udah pasang nih ke HP saya. Tapi memang ya untuk kabelnya kan nggak dikasih tuh yang untuk HP. Jadi kalian harus pakai kabel tambahan TRS to TRRS. Nah, itu barusan ada suara truk lewat, jadi kalian bisa langsung dengar masuk kan nih. Soalnya ini mikrofonnya saya nyalain yang depan dan yang belakang juga secara bersamaan. Langsung aja kita cobain. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil dari mikrofon depan Deity D4 Duo. Kita coba yang belakang. Bro Busem. Cek 1 2 3, 1 2 3. Intinya sih kalau dia bisa stereo seharusnya bisa. Cuman saya pakai aplikasi Filmic Pro. Karena memang untuk aplikasi bawaan HP saya yang videonya dia tidak membolehkan untuk memakai mic eksternal. Tapi kita cobain kalau dimatiin untuk yang belakangnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara Deity D4 Duo yang aktifnya hanya depan aja. Kita coba kalau ada suara dari belakang kayak gimana, Bro Busem? Cek 1 2 3, 1 2 3. Kayak gitu. Apakah masih masuk dengan jelas atau memang langsung nggak aktif atau nggak ada bedanya? Nah, kita udah beres nih syuting outdoor, mau kembali ke studio. Tapi Bro Busem bilang ini kan buat vlog nih. Gimana kalau kita sambil jalan? Kan dia udah pakai Rycote Lyre nih si shock mount-nya. Apakah benar berfungsi nggak? Apakah dia bisa menahan guncangan kalau saya lagi jalan kayak gini? Ini kamera satu jangkauan tangan saya. Dan mikrofonnya ini saya aktifkan yang depan dan belakang. Jadi kalau emang ada suara apa di belakang mungkin bisa masuk juga.
Tapi memang sini di komplek ya, dan agak sepi gitu. Tapi setidaknya kalian tahu lah, di shock mountnya ini apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, setelah kalian lihat yang hasil di outdoor tadi, kalau menurut saya sih udah cukup banget. Dan memang kerasa kok ada bedanya, walaupun nggak yang jauh banget sih bedanya untuk depan dan belakangnya. Tapi memang dengan mikrofon belakang ini sudah membantu. Nah, saya cek juga nih tadi menggunakan HP Android saya pakai aplikasi Filmic Pro. Dan dia masih bisa kok dipakai. Cuman si Filmic Pro ini kan dia memang untuk stereo ya. Jadi dia masih tetap dapat untuk dua-duanya, depan dan belakang. Saya cobain juga nih tadi pakai iPhone. Jadi pakai converter gitu dari Lightning ke 3,5 mm jacknya. Dan bisa juga kok, aktif juga kok untuk mic depan dan belakangnya. Oh iya, buat kalian bertanya, kan nggak dikasih kabel TRS to TRRS-nya ya? Memang kita pakai di sini yang kita udah punya duluan kebetulan, dan saya punyanya yang rode, jadi saya pakai itu. So, perhatikan buat kalian yang pengen pakai ke HP, udah pasti pakai kabel original yang dapat dari dia, nggak bisa. Kalian harus beli kabel tambahan. Tapi nggak harus yang merek Rode juga kok. Banyak yang lain yang lebih murah. Kesimpulannya, Deity D4 Duo dengan fitur bisa menangkap suara tidak hanya dari depan tapi dari belakang juga, dan cocok banget buat ngevlog. Rekomen atau enggak? Saya balik bertanya dulu deh buat kalian. Perlu atau enggak? Maksudnya gini, tadi kalian udah dengar hasil suara dari Boya BY-MM1. Kalau kalian butuh yang mikrofon kayak mini shotgun gini, ya depan aja nangkap suaranya udah cukup banget. Seperti itu pun sudah cukup kayak Boya itu, dan harganya jauh ya, itu di bawah 500.000 setahu saya. Sedangkan ini di 1,4. Jadi baik lagi, kalian udah butuh belum untuk fitur ada yang bisa dari belakang juga. Ya misalkan kalian lagi ngevlog, kalian pengen juga dapet kayak hasil suara dari belakang. Misalkan kalian ngevlog ke daerah mana yang ada lagi tari tradisional, kalian ngevlog tapi kalian pengen dapat juga nih suara dari tariannya yang di belakang itu. Memang yang kayak gini tuh bakal membantu banget. Tapi ya perlu atau enggak? Cuman saya sempat nonton video nih yang dari Deity-nya langsung. Dia ngejelasin bagaimana ketika ngerekam dari depan itu yang L, yang dari belakang itu yang R. Dia sih tetap menyarankan pada saat di editing videonya, si soundnya itu kalian harus bisa agak dirapihin lagi. Tapi hasil tes kita di sini sih dengan kamera yang nggak tahu ya, karena mirrorless biasa juga, bukan yang DSLR gitu. Kita sih filenya tetap satu ya, tetap yang nggak usah kita utak-atik lagi, tetap bisa langsung dipakai. Jadi intinya kalau untuk rekomen atau enggaknya, kalian perhatikan baik-baik deh, apa kalian memang sudah perlu atau enggak. Kalau misalkan kayak kita nih yang bikin YouTube kayak gini dan ada Bro Alid di belakang, memang ketika dia lagi mengomentari dari hasil review saya, atau dia lagi pengen ngomong atau curhat gitu, memang sih dengan mikrofon belakang gitu agak lebih masuk suaranya, tapi bukan berarti udah harus. Karena dengan Boya BY-MM1 kayak gini aja udah cukup sebenarnya. Intinya untuk kualitas mikrofon ini ada harga, ada kualitas. Tapi ada harga belum tentu fungsinya kalian butuhin. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang udah punya pengalaman juga menggunakan mikrofon ini, boleh nih sharing di kolom komentar. Atau buat kalian yang suka dengan review kayak gini nih, mikrofon TWS atau headphone gaming, bisa subscribe ke Bongkar. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!